Hidup dalam kebenaran bukan berarti kita hanya berdoa, beribadah, dan aktif dalam pelayanan. Tetapi, hidup dengan benar di setiap aspek kehidupan kita. Baik dalam kehidupan studi, pekerjaan, dan semua aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Hidup dalam kebenaran yaitu menghidupi firman Tuhan dan melakukannya dalam seluruh kegiatan yang kita lakukan. Hal ini membuat hidup kita selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih. Ya, tadi kita sudah diingatkan ya oleh hidup pembuka ini ya. Gimana sih supaya kita hari-hari ini hidup dalam kebenaran itu ya. Menghidupi gitu ya, kebenaran itu ya. Dan dipimpin oleh Roh Kudus tentunya ya, gitu ya. Dan tema kita hari ini adalah hidup dalam kebenaran. Mari sahabat yang baik, kita berdoa ya. Biarlah hari ini firman ini sungguh memberi kepada kita satu pengertian. Bagaimana kita hidup dalam kebenaran. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam kebenaran. Biarlah hari ini oleh firman-Mu Engkau mengajarkan kami, Engkau mengingatkan kami, bahkan firman Tuhan beri kepada kami iman untuk kami dimampukan hidup dalam kebenaran ini. Siap menerima firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam 3 Yohanes 1 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, mari kita baca dalam versi The Passion Translation, 3 Yohanes 1 ayat 3 sampai 4 ya. Demikian firman Tuhan. Aku penuh dengan sukacita dan kegembiraan ketika saudara-saudara itu tiba dan memberitahukan kepadaku tentang kesetiaanmu kepada kebenaran itu. Mereka menceritakan kepadaku bagaimana kamu terus hidup dalam kebenaran Kristus. Adalah sukacita terbesar dalam hidupku ketika mendengar bahwa anak-anakku terus hidup dalam jalan-jalan kebenaran. Amin. Jadi ini kisah bagaimana Yohanes itu bersyukur sekali melihat murid-muridnya itu mereka hidup dalam kebenaran. Iya. Nyata kalau kita hidup dalam kebenaran, Tuhan tuh senang banget gitu ya, bersukacita. Nah, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan nih supaya kita lebih mengutamakan dan tentunya memprioritaskan untuk hidup dalam kebenaran. Di mana dalam bahasa Yunani artinya adalah aletheia. Artinya adalah supaya kita mengutamakan dan memprioritaskan untuk hidup dengan moral, karakter, gaya hidup, sikap, dan cara bicara yang benar. Amin. Nah, sebab orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang memiliki karakter, kualitas, integritas, dan tanggung jawab untuk sungguh-sungguh menghidupi, mempraktekkan, dan melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Sehingga keyakinan imannya sama dengan perbuatannya. Amin. Nah, ini penting sekali. Keyakinan imannya sama dengan perbuatannya. Gitu ya. Dan orang-orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang selalu menjaga supaya pikirannya, hatinya, perasaannya, bahkan keinginannya sesuai, selaras, dan cocok dengan
prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Yaitu dengan bagaimana? Dengan kita membaca, merenungkan, dan tentunya mentaati, melakukan, dan menghidupi firman Tuhan itu sendiri. Ya, oleh karena itu ketika kita setia terus hidup dalam kebenaran, maka kehidupan kita akan menjadi kesaksian. Amin. Dan menjadi kabar sukacita bagi banyak orang. Ya. Seperti yang diungkapkan oleh Rasul Yohanes. Betapa dia sangat bersyukur dan bersukacita ketika dia mendengar dan melihat bahwa murid-muridnya hidup dalam jalan-jalan kebenaran. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Mari kita baca dalam versi The Passion Translation 3 Yohanes 1 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Teman yang terkasih, aku berdoa supaya kamu makmur dalam segala hal. Dan supaya kamu terus menikmati kesehatan yang baik sama seperti jiwamu makmur. Amin. Wah, Tuhan kepingin nih kita sehat dan jiwa kita juga makmur. Nyata waktu kita hidup benar, kita jadi sehat dan jiwa kita makmur. Nah, ketika kita terus fokus hidup dalam kebenaran ini, maka jiwa kita, yaitu pikiran, perasaan, dan keinginan kita akan menjadi baik-baik saja dan makmur tadi ya, prosper ya. Sehingga kehidupan kita akan memanifestasikan, memancarkan kehidupan yang baik, yang sehat, yang prosper, berhasil, dan mengalami kemenangan dalam segala sesuatu. Wow, jadi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan betapa dahsyatnya kehidupan kita ketika kita mengutamakan untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Maka jiwa kita, yaitu pikiran, perasaan, dan keinginan kita akan baik-baik dan prosper. Amin. Sehingga kehidupan kita menjadi baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Amin. Wow. Dalam segala sesuatu. Baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu. Amin. Wah, luar biasa ya. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Nah, sahabat yang baik, mari ambil Alkitabmu dan kita akan buka sama-sama firman Tuhan ini dalam Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan ya. Saya akan bacakan. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberkati orang benar dan memagari kehidupan orang benar dengan anugerahnya seperti perisai. Artinya, ketika kita menjadikan hidup dalam kebenaran sebagai kehidupan yang utama, yang prioritas dan yang tertinggi dalam kehidupan kita, maka kita sudah memposisikan hidup kita untuk siap menerima berkat Tuhan itu. Kemudian kita sedang memposisikan diri kita juga untuk menerima anugerah pelindungan yang dari Tuhan. Jadi, kehidupan kita seperti dikelilingi oleh anugerah Tuhan menjadi perisai bagi kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita akan aman, terlindung, dan terjamin. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema Hidup dalam Kebenaran. Nah, sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk ya dari. Wah, ada DM yang masuk nih. Ya, kita baca ya sayang ya. Iya. Dari @ezra_matias. Kita baca ya. Shalom Pak Agus dan Bu Muala. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk hidup dalam kebenaran di saat orang lain sepertinya hidup semuanya sendiri, seperti tidak ada tujuan dan aturan.
Iya, itulah dunia ya. Tapi bagus sekali pertanyaannya Iya, ya. gimana nih gitu ya. Jadi kan kayak apa, arusnya kuat banget nih di sekitar kita gitu ya. Aduh, harusnya kencang banget, gimana nih gitu. Mungkin dari kamu sayang? Iya, kalau saya lihat di sini dikatakan kan bagaimana cara kita untuk hidup dalam kebenaran di saat orang lain sepertinya hidup semaunya sendiri, seperti tidak ada tujuan dan aturan. Iya. Nah, Ezra atau Matias ya panggilannya. Ya, Ezra ya. Ezra ya. Ezra memang dunia itu dengan arusnya begitu kuat ya. Tetapi satu hal tadi sudah kita sudah belajar sama-sama bahwa ternyata firman Tuhan itu adalah kekuatan kita ya. Amin. Nah, ketika kita hidup di dalam firman, kita akan teguh dan kuat karena kita akan pegang firman itu dengan teguh. Bahwa kita menolak semua yang tidak sesuai dengan firman. Dan tentunya kemampuan itu, pertolongan itu datang dari Roh Kudus. Yang akan memampukan kita untuk menghidupi firman ini dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan tentunya kita itu seperti melawan arus ya kehidupan kita ya. Jadi Ezra, kita memang mungkin seperti apa bisa, mampu ya. Yang penting yang pertama adalah kita memilih dulu. Iya, memutuskan dulu memilih ya. Saya mau benar, itu aja dulu. Saya mau benar, itu dulu. Nah, ketika kita terus memilih untuk kita hidup dalam kebenaran, saya mau benar, maka anugerah Tuhan akan memampukan kita. Amin. Sehingga kekuatan itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah yang dari Tuhan. Karena Tuhan ingin kita hidup dalam kebenaran ya. Jadi jangan menyerah, terus ya kita fokus di dalam kebenaran, nanti itu akan menjadi kebiasaan. Jadi gaya hidup. Gaya hidup ya. Iya. Nah, Tuhan berkati Ezra. Tuhan berkati Ezra. Oke, ini kita akan baca ya. Dari siapa? Adriel.Peter ya. Shalom terang kasih RTV, tolong doakan saya agar dapat hidup dalam kebenaran dan menghidupi firman Tuhan, lalu melakukannya dalam seluruh kegiatan yang saya lakukan. Wah, luar biasa. Bagus sekali nih hatinya Adriel ya. Berarti hatinya memang ingin seperti itu. Dan gitu. Tuhan kepingin kita begitu. Iya, Adriel sudah memilih dan memutuskan untuk hidup seperti itu kerinduannya. Dari kamu sayang ada ini. Wah, saya sungguh sangat terberkati ya. Apa yang kerinduannya itu luar biasa. Kenapa? Ketika kita merindukan, itu sama seperti kita sedang berdoa, dan mencocokkan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa kita memilih dan memutuskan itu adalah yang terpenting. Jadi kalau kita sudah memilih dan memutuskan untuk hidup benar, maka ada kasih karunia, anugerah untuk Tuhan melakukannya, yang memampukan kita untuk dapat melakukan hidup dalam kebenaran dan menghidupi firman Tuhan. Nah, dari kami ya untuk Adriel, langkah yang paling pertama adalah melakukan firman Tuhan sederhana, bersyukur. Amin. Itu aja deh, pokoknya bersyukur aja. Nah, ketika kita bersyukur, maka anugerah Tuhan itu akan bekerja dalam kita. Mungkin kalau pagi katakan, Tuhan terima kasih bahwa Engkau mengatakan bahwa anugerah-Mu ada bagiku setiap hari. Amin. Jadi setiap saat ini, sepanjang hari ini, ada anugerah Tuhan yang memampukan aku untuk menghidupi kebenaran dan menghidupi firman Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Amin. Wah. Yuk kita doakan untuk Adriel ya. Mungkin sahabat yang baik juga lagi berdoa nih. Aduh, kepingin deh hidup benar ya, hidup sesuai dengan firman. Yuk kita datang kepada Tuhan supaya Roh Kudus yang akan menolong kita ya. Bapa, kami berdoa untuk Adriel yang Kau kasih ini dan sahabat yang baik yang merindukan untuk dapat hidup dalam kebenaran dan menghidupi firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus turun menjamah Adriel dan sahabat yang baik, dan kuasa Roh Kudus bekerja memampukan Adriel dan sahabat yang baik ini untuk bisa menghidupi firman Tuhan ini dan melakukan kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami berkati Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat yang baik, jadi hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat hidup dalam kebenaran? Yang pertama, hidup dalam kebenaran yaitu aletheia dalam bahasa Yunani, artinya adalah kita mengutamakan dan memprioritaskan untuk hidup dengan moral, karakter, gaya hidup
sikap dan cara bicara yang benar. Amin. Ini penting banget, moral dan karakter. Dan Nah, karakter. ini penting banget ya. Nah, yang kedua, ketika kita setia dan terus hidup dalam kebenaran, maka kehidupan kita akan menjadi kesaksian, ya, menjadi kabar sukacita bagi banyak orang, seperti yang diungkapkan oleh Rasul Yohanes, betapa dia sangat bersyukur dan bersukacita ketika dia mendengar dan dia melihat bahwa murid-muridnya hidup dalam jalan-jalan kebenaran. Dan yang ketiga, Ya. ketika kita terus fokus untuk hidup dalam kebenaran, maka jiwa kita, yaitu pikiran, perasaan, dan keinginan kita akan menjadi baik-baik saja. Amin, dan ya. prosper. Sehingga kehidupan kita akan memanifestasikan Ya. dan atau memancarkan kehidupan yang baik-baik, sehat-sehat, prosper, berhasil, dan mengalami kemenangan dalam segala sesuatu. Amin. Nah, sahabat yang baik, apakah engkau saat ini sedang dalam keadaan yang sepertinya tidak baik-baik saja, atau keadaan yang tidak sehat-sehat saja, bahkan tidak ada damai sejahtera? Mari kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan yang akan menolong kita hari ini. Amin. Nah, sahabat yang baik, saat ini persilahkan Roh Kudus untuk Iya. menyingkapkan bagian-bagian mana dalam kehidupanmu yang sepertinya tidak baik-baik saja. Saat ini juga lepaskan dan tinggalkan bagian-bagian hidupmu yang selama ini tidak benar dan membuat jiwamu tertekan dan stres. Mari kita datang kepada Tuhan. Oh Tuhan, Kau baik. Kebaikan-Mu berlimpah dalam hidupku. Kemurahan-Mu berlimpah dalam hidupku. Anugerah-Mu berlimpah dalam hidupku. Dan kasih-Mu berlimpah dalam hidupku. Kebaikan-Mu berlimpah dalam hidupku. Kemurahan-Mu berlimpah dalam hidupku. Anugerah-Mu berlimpah dalam hidupku. Dan kasih-Mu berlimpah dalam hidupku. Kebaikan-Mu berlimpah dalam hidupku. Kelurahan-Mu berlimpah dalam hidupku. Anugerah-Mu berlimpah dalam hidupku. Dan kasih-Mu berlimpah dalam hidupku. Berlimpah dalam hidupku. Kemurahan-Mu berlimpah dalam hidupku. Anugerah-Mu berlimpah dalam hidupku. Dan kasih-Mu berlimpah dalam hidupku. Kebaikan-Mu
Bapa. Hati kami penuh dengan syukur dan sukacita. Sebab kami percaya, kami bersyukur oleh anugerah-Mu Tuhan. Kami dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa di dalam Kristus hidup kami baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwa kami baik-baik saja. Hidup kami makmur dalam segala hal, dan kami terus menikmati kesehatan yang baik sama seperti jiwa kami makmur. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.